Smart Investor, selamat datang di channel Belajar Saham. Kali ini kita akan membahas 3 pelajaran penting dari Corona tentang investasi dan keuangan. Mengapa dana darurat penting? Mengapa perlu mengendalikan hutang? Apa manfaat diversifikasi investasi? Sharing ini disampaikan untuk informasi bukan untuk rekomendasi. Sesuaikan dengan kondisi keuangan Anda masing-masing. Do it at your own risk. Pandemi Corona berdampak kepada perekonomian Indonesia, baik dalam skala nasional maupun ekonomi rakyat. Hal ini berakibat kepada perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan atau bahkan mengalami kebangkrutan. Sedangkan bagi karyawan perusahaan, ada yang sampai mengalami pemotongan gaji, THR, bahkan ada yang mengalami PHK. Dampak ini ikut dirasakan juga bagi mereka yang bekerja sebagai pedagang atau pengusaha kecil menengah. Akibatnya, tidak sedikit orang yang mengalami penurunan atau kehilangan pendapatan, sehingga tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi bagi yang sudah berkeluarga. Pelajaran penting apa yang didapat dari pandemi Corona ini? Pertama, pentingnya dana darurat. Apa itu dana darurat? Dana darurat adalah dana yang disediakan secara khusus untuk menghadapi kondisi luar biasa. Artinya, dana ini hanya boleh digunakan saat menghadapi hal darurat tidak terduga. Dana darurat dibutuhkan untuk mengatasi kondisi luar biasa, seperti biaya hidup setelah PHK dan mencari pekerjaan baru, biaya pengobatan, kecelakaan, musibah kebakaran, serta kondisi darurat lainnya. Dana darurat perlu dipisahkan agar tidak tercampur dengan dana yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Berapa besarannya untuk dana darurat? Jika berbicara mengenai besaran dana darurat yang Anda butuhkan, maka hal ini tentu akan sangat tergantung pada besar belanja kebutuhan bulanan. Besaran dana darurat juga melihat apakah status Anda masih single, sudah menikah, atau sudah memiliki anak. Idealnya, besaran dana darurat adalah sebesar 6-12 kali jumlah pengeluaran bulanan, sehingga Anda masih bisa bertahan hidup sampai mendapatkan sumber penghasilan baru. Dana darurat ini dapat dikumpulkan dengan cara menyisihkan sebagian dari penghasilan Anda setiap bulan. Misalkan, sisihkan sebesar 10 hingga 20% dari penghasilan. Sisihkan dana darurat pengeluaran, bukan sisa dari pengeluaran. Pelajaran kedua, pentingnya mengendalikan hutang. Hutang akan sangat membebani terutama jika besar penghasilan Anda menurun pada masa pandemi Corona. Apalagi jika jumlah cicilan hutang relatif besar, baik untuk rumah, kendaraan, atau cicilan lainnya. Ingatlah bahwa hutang ini memiliki beban bunga yang dapat berakumulasi dan semakin besar. Semakin Anda menundanya, maka risiko bebannya akan semakin berat, karena ada beban hutang pokok dan juga beban dari bunga. Jika total cicilan per bulan dari keseluruhan ternyata lebih dari 40% dari penghasilan yang Anda dapatkan per bulan, maka ini bisa dikategorikan berlebihan dan beresiko. Mulailah dengan melunasi hutang Anda yang memiliki beban besar. Jika diperlukan, maka ajukan ke bank untuk keringanan pembayaran cicilan. Selain itu, perlu untuk menambah dengan sumber penghasilan lain dan juga mengurangi pengeluaran bulanan. Di masa new normal ini, Anda bisa melirik beberapa kegiatan yang dapat memberi penghasilan, seperti berjualan makanan, minuman, atau produk lain dan jasa lain secara online. Atau Anda juga bisa mencoba pekerjaan freelance seperti desain grafis, video editing, fotografi, membuat website, digital marketing, atau pekerjaan lainnya. Pelajaran ketiga, pentingnya diversifikasi investasi. Di tahun 2020, kita mengalami kejatuhan pasar saham yang sangat luar biasa, sampai menyentuh minus 37%. Jika Anda tidak melakukan diversifikasi investasi dan hanya berinvestasi di saham, maka ini sangat tidak menguntungkan. Mengapa diversifikasi penting? Diversifikasi investasi merupakan strategi yang harus dilakukan untuk meminimalkan risiko kerugian investasi yang mungkin akan kita hadapi. Diversifikasi investasi adalah tindakan untuk membagi atau menyebar dana investasi ke dalam beberapa instrumen investasi. Sayangnya, masih ada yang belum melakukan. Padahal dengan melakukan diversifikasi, maka akan mengurangi kemungkinan investasi kita rugi besar akibat pasar saham yang tiba-tiba terjun bebas. Instrumen investasi dibedakan berdasarkan return, risk, dan likuiditasnya. Diversifikasi investasi untuk Anda yang moderat adalah 50% investasi yang aman dan 50% investasi saham. Berikut contoh sederhananya, yaitu
Investasi saham 50% yang dibagi ke dalam beberapa sektor industri. Investasi yang aman 50% yang dibagi ke dalam beberapa instrumen investasi seperti deposito, obligasi, reksadana pasar uang, dan emas. Kesimpulannya, berikut 3 pelajaran penting dari pandemi corona ini. Pertama, dana darurat sangat penting untuk menghadapi kondisi darurat yang tidak terduga supaya kita bisa bertahan hidup. Kedua, kita perlu mengendalikan hutang supaya tidak berlebihan. Ingat, beban hutang dapat terakumulasi dengan adanya bunga. Ketiga, jangan lupa diversifikasi. Diversifikasi investasi bermanfaat untuk meminimalkan risiko dan mencegah kerugian yang besar, terutama pada situasi ekonomi seperti sekarang ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung channel ini dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.